Amerika baru-baru ini lagi dapat banyak banget masalah dan salah satunya penembakan politikus di kampus. And ya, serius ini kalau bagi kalian yang mungkin udah nonton video kemarin atau kalian udah muncul beberapa YouTuber yang ngeberitain ini, and ya, Charlie Kirk, umur 31 tahun, pendiri dari Turning Point USA, telah ditembak kemarin tanggal berapa? 11 ya? Tanggal 11 begitu. Di kampus di Utah, dan juga seperti biasa internet langsung jadi tempat dimana kalian mau mencari berita itu dengan otak ya, karena banyak banget aku lihat teori-teori, bukan teori sih sebenarnya, kayak berita-berita yang fake gitu loh. Itu kayak, paham gak sih kalau kalian pernah ngeliat Arma gitu, kayak game Arma terus ada kayak footage pesawat lagi tembak, nah kayak gitu. Jelas-jelas itu kan fake ya, jelas-jelas itu kayak ada campur tangan AI gitu, cuma beberapa orang fall dengan itu dan ya banyak yang percaya gitu. Tapi mungkin yang percaya itu orang yang belum pernah kena tipu AI atau belum kena tipu Photoshop ya. Mungkin kurang lama di internet begitu, jadinya tidak tahu. Tapi intinya entah kalian suka dia atau benci dia gitu kan, atau bahkan baru dengar namanya gitu kan, kasus ini tuh sekarang intinya ya lagi gila banget lah di US gitu. Jadi aku mau ngebahas dikit gitu kan, siapa dia, lalu juga gimana itu bisa terjadi, dan juga siapa tersangkanya by the way, karena tadi aku juga barusan ngeliat komentar ada yang ngasih tahu info gitu. Dan ya aku baru tahu juga karena beberapa hari ini aku sibuk banget dan tidak sempat chronically online seperti biasanya. Jadi bayangin aja gitu kan, kalian lagi lagi scroll HP gitu, mau baca berita atau mau ngapain gitu kan, terus tiba-tiba muncul headline gitu kan, Charlie Kirk ditembak di kampus di Utah pada umur 31 tahun. Dan ya, ini bukan kabar yang random atau gimana, ini langsung bikin politik Amerika itu bisa dibilang gonjang-ganjing gitu. Soalnya Charlie Kirk ini bukan orang sembarangan, yang dimana dia tuh basically kayak orang paling terkenal di kalangan orang muda gitu loh. Kayak figur yang cukup dikenal oleh banyak orang gitu kan. Dia tuh istilahnya kayak mungkin ngejelasinnya konservatif di US itu kan. Itu untuk ke kalangan anak muda itu ya melalui Charlie Kirk ini begitu. Jadi jelas banget berita ini tuh nggak cuma sekadar kayak ada yang ketembak terus meninggal atau gimana, tapi efeknya itu juga jelas nyebar ke politik begitu. Media di US dan juga sampai ke seluruh dunia gitu kan ngeberitain ini. Nah, mungkin kalian sejauh ini masih nggak paham gitu ya siapa kayak Charlie Kirk gitu. Buat yang belum tahu, ini penjelasan singkat aja ya, bentar aja. Charlie Kirk lahir pada tahun 1993 dan di umur 18 tahun udah bikin organisasi politik sendiri namanya Turning Point USA. Jadi kalian bisa bayangin anak kuliahan yang biasanya ya cuma nongkrong-nongkrong aja atau ya sibuk nugas gitu kan, dia udah sudah bisa bikin mesin politik yang cukup berkelanjutan sekali sih sebenarnya, karena sampai umur 31 berarti ya itu lebih dari dua periode presiden dia sudah berhasil untuk membuat itu ya. Dan juga turning point-nya adalah ini isinya anak muda konservatif yang dimana kegiatannya ya seperti yang kemarin udah aku jelasin juga, seminar, lalu tour kampus, lalu juga kadang debat-debat gak jelas di Twitter, dan juga ya ada beberapa momen kayak ngajarin mahasiswa gimana caranya mereka ngedebat dosen mereka gitu. Dan Kirk sendiri ini sering muncul di TV gitu loh, podcast, dan kalau kalian pernah nontonin, aku lupa nama podcastnya apa, pokoknya ada, dan dia jadi pembicara utamanya gitu, aku lupa namanya apa. Dan ya seperti yang sudah bisa kalian tebak, gayanya frontal banget dan sering bikin komentar-komentar yang ya sedikit kontroversial ya bisa dibilang. Namun hal ini juga yang bikin dia bisa terkenal sampai sekarang begitu. Dan ya gitu aja untuk yang singkatnya. Lalu untuk kronologi penembakannya bagaimana gitu kan. Kronologi penembakan ini tanggal 10 apa tanggal 11 sih kemarin itu aku lupa. Pokoknya aku bikin video tanggal 11. Jadi kemungkinan di US tanggal 10 ya. Aku lupa beritanya jujur aja. Dan ya
Tentunya ini acara rame dan juga di publik, bukan acara yang tertutup. Dan tiba-tiba ya gitu, penembakan yang terjadi dan Charlie langsung meninggal di tempat. 31 tahun, lagi di puncak karirnya, udah jadi tokoh gede juga di US. Dan ya selesai secepat itu. Dan karena ini juga kita hidup di era modern yang sangat-sangat modern ya, di 2025. Kalian jangan harap kalau dunia itu berduka gitu atau gimana dengan kepergian dari Charlie Kirk ini ya. Tentunya banyak banget meme dan juga spekulasi atau bahkan sampai teori konspirasi. Semuanya udah kesebar ke seluruh penjuru bumi, bahkan sebelum polisi itu sempat bikin press release gitu. Jadi inilah salah satu dampak betapa cepatnya internet ya bisa mengubah sebuah tragedi menjadi sebuah konten guyonan orang-orang gitu ya. Dan ya, bagi kalian yang belum tahu siapa tersangkanya, by the way, tersangkanya itu adalah namanya Taylor Robinson, dimana dia berumur 22 tahun dan menurut laporan orang-orang dia sendiri yang ngaku gitu. Kalau nggak salah aku tadi baca beritanya dia sendiri ngaku sih, bukan katanya orang-orang pan. Tadi aku baca beritanya dia menyerahkan diri, ngaku ke keluarganya kayak, by the way aku yang nembak Charlie Kirk, jadi aku menyerahkan diri gitu ya. Tentu lagi ya, tadi aku baca di Twitter juga banyak yang nggak percaya sebenarnya, tapi ya I think this is the best that we can got. Dan juga setelah itu kalau kalian mau mikir Robinson sekarang gimana nasibnya, tentunya sudah ditahan dan juga investigasi terus berjalan. Untuk motifnya sendiri bagaimana? Motifnya sendiri masih belum jelas juga gitu, dan karena belum jelas juga otomatis ya tahu sendirilah banyak banget konspirasi liar di luar sana yang muncul, walaupun masuk akal sebenarnya sih. Tapi ya karena memang belum ada official release dari kepolisian juga, ya masih belum bisa di-confirm gitu kan, masih sebatas konspirasi aja. Walaupun masuk akal, ada beberapa yang masuk akal sih. Dan ini ngomongin soal teori konspirasi dan masuk akalnya ya, di sini aku mau ngebahas dikit mengenai gelombang yang sangat masif gitu kan, yang membahas dari misinformasi dari kasus ini sendiri gitu. Dan ini jujur hoax itu banyak banget di internet, banyak banget info yang nggak tahu datang dari mana itu beredar di luar sana. Ada yang bilang itu pelakunya itu ya anggota politik tertentu, ada yang ngegas kayak nuduh beberapa kelompok di US lah gitu. Bahkan ada yang rumor bahwa Charlie sebenarnya masih hidup. Itu menurutku yang paling agak absurd sih. Kayak gimana kalian expect orang yang bener-bener kena tembak di lehernya dan langsung jatuh kayak gitu dan langsung meninggal di tempat, terus expect kayak itu cloningannya gitu. Dan juga siapa orang yang mau gantiin posisi kayak gitu coba? Ya kan kocak maksudku. Dan juga beberapa AI juga aku pernah ngeliat di Twitter itu ada screenshotannya. Ada yang bilang apalagi kabur ke Meksiko lah atau lagi apalah gitu. Dan tadi aku juga baca juga diwanti-wanti sama AP News dan juga CBS, jangan gampang percaya sama postingan random gitu. Kadang ada beberapa orang nimpa itu nggak dipikir gitu, kadang jadi berita gitu, banyak yang percaya gitu kan. Jadi di era internet ini ya gitulah, kalau kalian nggak berhati-hati kalian bisa aja jadi korban hoax oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya. Dan reaksi keluarganya dan juga dari organisasi Turning Point USA itu sendiri, dari Erica Kirk sendiri, yaitu adalah istrinya muncul dan juga ya basically bilang gitu kayak, misi suamiku nggak mati dan Turning Point USA akan terus jalan dan bahkan malah makin kuat gitu. Jadi istrinya nggak berlama-lama dalam berkabung, dia langsung kayak ngebuat kejadian itu, tragedi itu semacam bener-bener di turning point gitu loh, secara literally ke nama organisasinya untuk Turning Point. Dan ya organisasi sendiri tetap lanjut dan tetap jalanin agenda, dan juga kayaknya makin kuat gitu basisnya di kalangan konservatif untuk ngesolidkan atau memperkuat basis mereka yang udah ada begitu.
Dan ya, untuk dampak politika sendiri dan dampak untuk publik, ya ini makin liar juga, di mana penembakan ini bikin ya kalangan sayap kanan di US itu ngamuk berat, ngamuk yang bener-bener ngamuk. Banyak yang nuduh bahwa budaya kayak gini atau apa ya dari pihak lawan lah yang nyulut ini semua. Bahkan ada kabar-kabar ada yang membalas balas dendam gitu. Dan juga dari yang aku baca di Reuters nyatet kalau retorika politik ini gimana ya, langsung naik level gitu loh. Sementara di kalangan kiri banyak yang diem aja atau sekadar bilang ya udah tragis, atau ya gimana ya, kalau bilang orang kiri ataukah dia kanan itu agak tricky gitu. Kadang ada orang yang ya kiri dan juga kanan ada juga kiri begitu. Jadi kasus ini tuh jelas bukan cuma soal apa ya, sekedar sebatas kriminal aja gitu, tapi efeknya tuh bisa lebih besar untuk ngerubah dunia politik. Dan juga tentunya nanti akan digunakan untuk kampanye. Aku percaya banget bakal digunakan untuk kampanye, bahkan nambahin polarisasi politik yang udah cukup parah di US. Jadi kalau kalian ngelihat US pusing, dan ya aku bisa jamin itu bakal lebih pusing lagi dengan kejadian ini, karena banyak banget dampaknya dari Charlie Kirk ini, yang dimana dia merupakan tokoh konservatif yang cukup besar, dan juga dia tiba-tiba ditembak gitu kan di Utah gitu kan. Tersangkanya Tyler Robinson 22 tahun, dan tentunya internet langsung banyak banget berita-berita yang nggak tahu juga datangnya dari mana. Dan ya tentunya kasus ini masih berjalan, masih banyak yang bakal kebongkar ke depannya. Namun yang jelas ini bukan sebatas satu orang yang meninggal atau gimana, tapi ini juga bisa jadi titik balik seperti nama organisasinya, literally turning point di US gitu. Dan menurut kalian gimana? Apakah tragedi ini akan benar-benar ngerubah arah politik di US, atau kayak ya udah gitu, kayak basically yang Trump tadi bilang kayak I couldn't care less. Itu artinya kayak ya udah terus kenapa gitu, aku mau move on aja gitu. Kayak but itu salah satu supporter terkuat Anda gitu loh, yang bikin Anda bisa jadi presiden, ya itu gitu kan. Tapi ya gitulah. Gimana pendapat kalian? Tulis aja di kolom komentar. Dan ya jangan sampai kalian punya teman kayak Donald Trump, karena itu bener-bener ngerepotin banget. Oke dah, itu aja. See you guys in the next video. Dadah.